5 komisi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi dalam rapat Badan Anggaran, laporan hasil konsultasi komisi terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026, Senin 11 Agustus 2025. Komisi A dalam rekomendasinya menyampaikan agar Pemprov DKI Jakarta segera membangun embung di RW 5 Kelurahan Susukan, Jakarta Timur. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono. Ia menjelaskan rekomendasi itu bertujuan agar Susukan tak lagi menjadi wilayah langganan banjir. Rekomendasi itu menjadi prioritas mengingat sudah diusulkan sejak 3 tahun lalu, bahkan usulan tersebut telah masuk tahap survei dan sudah dilengkapi feasibility study oleh Dinas Sumber Daya Air serta Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta, namun hingga kini belum terlaksana. Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta khususnya Wali Kota Jakarta Timur segera merealisasikan pembangunan embung di RT 05 Kelurahan Susukan sebagai langkah strategis penanggulangan banjir rutin. Usulan ini telah menjadi aspirasi resmi warga melalui musyawarah di tingkat kelurahan, kota, dan provinsi sejak tahun 2022 serta telah disurvei dan dilengkapi feasibility study oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Pertamanan, namun hingga kini belum terlaksana. Komisi A mendesak Wali Kota Jakarta Timur memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait untuk memastikan kecepatan realisasi program tersebut. Sementara Komisi B merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi memperbanyak lokasi bursa kerja. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Levi. Ia menjelaskan rekomendasi itu bertujuan untuk menekan tingginya angka pengangguran di Jakarta. Selain memperbanyak job fair, Komisi B juga mengimbau Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi memperbesar kuota pelatihan di setiap wilayah. Harapannya agar banyak warga yang bisa meningkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan perusahaan. Rekomendasi Komisi B tentang Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi. 1. Meningkatkan efektivitas job fair agar lebih banyak menyerap tenaga kerja DKI dengan inovasi seperti job fair online dan memperbanyak lokasi pelaksanaan. Meningkatkan kapasitas pelatihan, sertifikasi, BNSP, dan membuat database penempatan kerja setelah pelatihan. Lalu meningkatkan kapasitas Mobile Training Unit atau MTU yang didukung sarana dan prasarana yang baik. Selanjutnya Komisi C merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin, yang menjelaskan BPAD harus membuat inovasi dan terobosan untuk menggenjot pendapatan dari aset-aset yang belum dikerjasamakan. BPAD juga diminta mempercepat digitalisasi aset dan penggunaan aplikasi e-pemanfaatan aset untuk mengamankan aset milik Pemprov DKI. Badan Pengelolaan Aset Daerah meminta BPAD untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan aset daerah melalui berbagai terobosan yang dapat dilakukan serta memperbaiki sistem informasi dan manajemen aset dengan proses lebih cepat sehingga ada informasi yang lengkap untuk bekerja sama pemanfaatan aset. Komisi D DPRD DKI Jakarta dalam rekomendasinya meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mematangkan perencanaan pembangunan permukiman di Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuga Yurike. Menurutnya perencanaan yang matang akan mewujudkan pemerataan permukiman layak khususnya bagi masyarakat pulau. Komisi D mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pemerataan pembangunan di Kepulauan Seribu. Komisi D juga menekankan agar lebih inovatif dalam perencanaan pembangunan pemukiman di Kepulauan Seribu, mengingat adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Terakhir, Komisi E merekomendasikan agar Dinas Kesehatan mengkaji ulang program penanganan gizi buruk. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto. Ia menjelaskan evaluasi tersebut terkait penyesuaian jenis makanan dan gizi yang diberikan pada anak balita melalui program pemberian makanan tambahan. Ia berharap program PMT dalam bentuk kudapan aman, bermutu, mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan, serta memperhatikan aspek keamanan pangan. Ia juga yakin program tersebut akan menurunkan angka stunting di Jakarta. Rekomendasi Komisi E terhadap Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut. Di antaranya, Komisi E merekomendasikan penambahan ruang karantina kapasitas ICU di seluruh RSUD di tipe A, B, C untuk mengurangi antrean
pasien gawat darurat. Komisinya mendorong kaji ulang program stunting, termasuk penyesuaian jenis pangan, tambah kebutuhan kalori dan biaya per orang. Yang misalnya juga ada nominal berdasarkan pertimbangan waktu Dinas Kesehatan melihat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya. Komisi merekomendasikan pengusulan formasi tenaga kesehatan R4 menjadikan 3 hal melalui Dinas Kesehatan kepada BKD untuk memastikan kepastian status dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.